Hai, selamat datang di channel Stelins. Kali ini kita akan membahas kasus yang sedang viral di media sosial, yaitu kasus terorisme di negara Serbia. Kosta Kekmanovic adalah siswa kelas 7 sekolah dasar di Vladislav Ribnikar, di Beograd, Belgia. Dia adalah anak yang dikenal sangat pintar dalam segala pelajaran dan anak yang sangat baik dan pendiam. Kosta merupakan anak seorang dokter radiologi yang terkenal. Kosta bersekolah di Vladislav Ribnikar bersama sang adik perempuan. Sekolah Vladislav Ribnikar merupakan sekolah bergengsi yang terletak di ibu kota Belgia. Dalam keseharian Kosta sama seperti anak-anak pada umumnya, dia suka bermain video game dan sepak bola, dan bila ada waktu senggang Kosta akan diajak sang ayah untuk berlatih menembak di lapangan tembak. Sehingga Kosta begitu suka dengan kegiatan menembak. Namun sangat disayangkan, sang ayah pasti sangat menyesal telah mengajarkan menembak putra kesayangannya yang masih di bawah umur dan membiarkan putranya mengetahui kode brankas penyimpanan senjata tersebut. 2 hari sebelum kejadian, Kosta datang ke pesta ulang tahun temannya tanpa membawa kado. Saat itu temannya bertanya, "Apakah kamu membawa kado untukku?" Kosta menjawab sambil tersenyum bahwa, "Aku akan memberikan kado untukmu nanti, pada tanggal 3 Mei. Tanpa menaruh curiga temannya menantikan kado tersebut pada tanggal 3, dan teman-temannya sungguh tidak menyangka bahwa yang dimaksud Kosta adalah tragedi pembantaian yang akan dilakukannya. Menurut keterangan polisi, Kosta Kekmanovic yang masih berusia 13 tahun itu sempat menggambar sketsa ruang kelas dan menulis daftar orang yang ingin ia targetkan dalam serangan yang telah dia rencanakan. Presiden Serbia Aleksandar Vučić mengatakan siswa itu berasal dari keluarga kaya dan terhormat dan ayahnya adalah seorang dokter dan guru. Saya telah mendengar dan membaca berbagai akun bahwa anak laki-laki dan orang tuanya memiliki masalah ekonomi yang serius. Berita itu tidak benar. Mereka adalah orang-orang kaya, seperti kebanyakan orang tua siswa sekolah tersebut, kata Vučić dalam konferensi pers. Menurutnya, yang bersekolah di sekolah tempat terjadinya pembantaian adalah anak-anak orang kaya semua, karena itu adalah sekolah terbaik di Beograd, ungkap Presiden Serbia. Masih menurut Presiden Serbia, anak-anak yang bersekolah di sana orang tua mereka berpenghasilan tidak kurang dari 300.000 dinar per bulan atau setara dengan 42 juta per bulan. Sedangkan gaji rata-rata di Serbia saat ini sekitar 80.000 dinar atau sekitar 10 juta rupiah per bulan, ungkapnya. Para siswa yang terbunuh, 6 perempuan dan 1 laki-laki, semuanya berusia antara 12 sampai 14 tahun. Investigasi awal mengungkapkan bahwa bocah itu telah merencanakan pembantaian sejak beberapa bulan yang lalu. Dia membuat peta sekolah dan daftar siswa yang akan dibunuh. Tak hanya itu, seorang guru sejarah dan seorang satpam juga menjadi korban penembakan tersebut. Sumber lain mengatakan bahwa Kosta melakukannya karena nilai pelajaran sejarahnya tidak sesuai dengan harapannya. Namun hal itu dibantah oleh salah satu temannya. Tidak mungkin nilai Kosta jelek, karena dia merupakan siswa berprestasi di sekolah, ujarnya. Banyak orang tua di Serbia menulis di Twitter bahwa Kosta itu telah dibully selama 2 tahun. Dan nama-nama yang tertulis di kertas itu adalah anak-anak yang sudah membulinya selama ini. Tak hanya itu, bekas sobek di mulut Kosta adalah salah satu bekas akibat bullying selama 2 tahun terjadi. Hal itu diperkuat dengan video yang beredar yang memperlihatkan Kosta diejek oleh teman-teman yang sudah ia habisi. Sedangkan menurut pengakuan lain, satpam dan guru ikut ditembak karena telah membiarkannya mengalami perundungan dan tidak menegur para pembuli. Telah diketahui bahwa pada tanggal 3 Mei Kosta berangkat ke sekolah dengan membawa 2 pistol, 1 pistol 9 mm dan 1 pistol kaliber kecil dengan diisi penuh peluru masing-masing 15 peluru. Tak hanya 2 pistol, Kosta juga membawa 4 bom Molotov. Sesampainya di gerbang sekolah, Kosta langsung menembak seorang satpam yang berjaga, lalu ia berjalan ke kelas.
Sesampainya di depan kelas, Kosta langsung menembak seorang guru sejarah dan kemudian mengarah ke teman yang sudah dia tulis sebagai prioritas yang akan dia habisi. Sebagian siswa banyak yang berlindung di bawah meja, sebagian lagi banyak yang melarikan diri dari pintu belakang. Setelah itu, Kosta lalu berjalan melewati koridor dan membuang isi pistol dan membuang pistol ke bawah tangga, dan saat sampai di halaman sekolah, kemudian Kosta menelpon polisi. Kosta mengatakan bahwa ia telah menembak teman-temannya dan aku psikopat yang membutuhkan perawatan. Saat itu, para guru dan siswa lari untuk menyelamatkan diri. Akhirnya polisi dan ambulan datang untuk menangkap dan menyelamatkan para korban. Kericuhan terjadi saat polisi mengamankan Kosta. Sambil ditutupi wajahnya menggunakan jaket, Kosta dituntun dua polisi untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif. Pengambilan darah untuk mengetahui apakah Kosta dalam pengaruh zat psikotropika pun juga dilakukan. Saat ini Kosta sedang dalam pemeriksaan kejiwaan dan dalam ketentuan perundangan di Serbia juga mengatur bahwa pelaku kejahatan di bawah umur tidak bisa dilakukan penahanan. Saat proses interogasi disebutkan pula bahwa Kosta merasa tidak menyesal dengan apa yang sudah dilakukannya. Karena rasa dendam kepada teman-teman yang sudah memperlakukan perundungan kepadanya selama ini. Diketahui Kosta setidaknya melepaskan 57 tembakan. Saat itu, kedua orang tuanya langsung ditahan pihak kepolisian dengan dugaan pembiaran anak di bawah umur menggunakan senjata dan mengakses brankas senjata. Sedangkan sang adik yang juga menyaksikan kejadian itu juga dalam trauma berat hingga harus didampingi seorang psikolog. Sang ibu yang seorang profesor di salah satu universitas pun juga ikut diinterogasi. Diketahui bahwa putranya pernah meminta pindah kelas yang ada ketiga temannya karena tidak nyaman di kelas saat ini karena di kelas tersebut dia sering mengalami perundungan. Namun hal itu ditolak oleh pihak sekolah. Di Serbia sendiri sangat jarang terjadi penembakan massal. Saat ini Serbia memiliki undang-undang persenjataan yang sangat ketat. Namun tidak dipungkiri senjata ilegal di Balkan berjumlah ratusan ribu sisa dari perang dan kerusuhan pada tahun ke-1990. Kita tidak membenarkan tindakan tersebut apapun alasannya, namun kalau kita pahami mungkin mentalnya pelaku sudah sakit karena tekanan dari lingkungan sehingga membuat dia semakin sakit dan akhirnya nekat dan berujung pada pembantaian. Dan tugas para pendidik dan orang tua atau orang dewasa memberikan pemahaman bahwa bullying itu bisa berakibat fatal. Dan kita harus memberhentikan sikap perundungan dimulai dari keluarga dan sekolah. Karena banyak kasus akibat jati korban perundungan berujung pada kematian. Semakin canggih teknologi harusnya semakin dapat mengawasi perundungan yang terjadi di sekitar kita. Karena kita tidak tahu apakah mental seseorang yang mengalami perundungan atau bullying itu kuat. Karena mereka yang mendapat perundungan rata-rata adalah orang yang banyak diam dan lemah. Presiden Serbia menyatakan bahwa negara bertanggung jawab dan menerima 7 tuntutan orang tua sekolah dasar Vladislav Ripkar. Vučić mengatakan telah memenuhi sebagian tuntutan orang tua, sisanya akan diselesaikan secepatnya. Kami akan melibatkan semua pihak termasuk UNICEF untuk menangani pasca trauma. Dan Vučić berjanji akan segera menempatkan 2.500 petugas keamanan profesional untuk mencegah kekerasan yang sama kembali terulang. Vučić menambahkan bahwa ia tidak ingin mengambil keuntungan dengan tragedi ini, maka ia tidak memposting saat ia menyalakan lilin untuk para korban. Sidang untuk ayah Kosta telah berlangsung lebih dari 3 jam. Dan dimulai sekitar jam 12:30 karena pengacara pembela Irina Borovi terlambat 1,5 jam. Yakni, sidang ini dijadwalkan pada pukul 10. Ayah Kosta didakwa dengan undang-undang senjata dan amunisi. Namun Vladimir menolak bahwa ia melakukan kejahatan dan menyampaikan pembelaan secara rinci. Namun, jaksa mengusulkan agar Vladimir bertanggung jawab dan ditahan atas kelalaiannya yang menyebabkan Kosta mengakses brankas, sehingga terjadi tragedi berdarah ini. Namun dari bukti tulisan tangan nama-nama, di list prioritas itu, ada satu nama yang menarik perhatian, yaitu, terlihat ada satu nama yang dicoret. Menurut sumber berita itu, adalah satu nama anak
yang akhirnya dihapus oleh pelaku karena dia pernah berbuat baik. Mari sejenak kita berdoa untuk para korban agar tenang sisinya. Nah, gimana nih guys menurut kalian? Apakah ini murni karena gangguan mental akibat bullying atau karena Kosta terobsesi dengan senjata api setelah diajarkan oleh sang ayah? Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang kasus ini. Jangan lupa like, share dan komen untuk mendukung channel ini supaya terus berkembang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada pembahasan kasus-kasus lainnya.